Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada yang indah selain Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang patut kita banggakan selain Tuhan. Karena hidup kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memandang hari esok dengan sebuah kepastian. Tanpa dengan Tuhan kita tidak akan memandang hari esok dengan sebuah pengharapan yang kuat. Tapi saya percaya dengan pengharapan dan kebersamaan dengan Tuhan, kita pasti akan melangkah dengan sebuah langkah pasti. Kepastian dari Tuhan itulah yang meneguhkan setiap langkah-langkah saudara dan saya. Kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, makanya pemazmur kebanyakan ungkapkan ungkapan ini. Kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, berarti pemazmur menyadari bahwa kehidupan yang dia hidupi semua seantero karena kasih sayang Tuhan. Dan kalau pemazmur boleh mengatakan seperti itu, apa bedanya dengan kita? Saya percaya kita semua juga merindukan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang bisa melakukan dari yang tidak bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang merancangkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Hanya Dia saja. Dia bisa mengadakan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Yang tidak pernah kita pikirkan, dia ini yang bisa lakukan buat kita. Sebab itu mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Perjalanan waktu-waktu kita yang kita lewati, hari-hari kita semakin Tuhan akan bawa kita untuk melewati banyak masa, banyak musim, banyak keadaan yang kita tidak pahami. Tapi percaya kalau kita masih sampai di langkah ini Bapak Ibu, semua kedatangan Tuhan yang kuat. Sebab itu lewat kesempatan ini Bapak Ibu, mengawali bulan yang baru minggu pertama, mari saya mengajak kita Bapak Ibu untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, firman yang kita pada hari ini kita akan baca bersama. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Ya, baik, puji Tuhan. Coba turunkan sedikit. Iya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhannya terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Dalam hitungan 3 kita akan baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Bapak Ibu, firman Tuhan yang datang hari ini menceritakan tentang kondisi umatnya Israel. Itu mengalami sebuah keadaan yang buruk, keadaan yang penuh dengan penjajahan, intimidasi yang membuat setiap individu, setiap pribadi mengalami ketidaknyamanan, mengalami beban persoalan yang membuat mereka tidak tenang, tidak menikmati hidup dengan sebuah kebahagiaan. Ketika masa Yesus melihat bahwa sebagian banyak orang itu banyak mengikuti dia, ada berbagai macam motivasi. Ada yang mengharapkan dia disembuhkan dari sakitnya. Ada yang mengharapkan supaya solusi-solusi hidupnya itu dinyatakan oleh Tuhan. Namun ketika Yesus melihat orang banyak itu, di poin yang kita baca ini merupakan Yesus terinspirasi untuk berkhotbah.
menyampaikan khotbahnya, dan Bapak Ibu kita kenal khotbah itu adalah khotbah tentang kebahagiaan. Isi dari khotbah Tuhan adalah khotbah tentang berbahagia. Kenapa? Karena kehidupan setiap kita kebanyakan juga mengalami hal-hal seperti itu. Kita bukankah seperti bangsa Israel yang sedang membutuhkan kebahagiaan itu? Ada banyak orang mengantisipasi kebahagiaan dengan cara bagaimana dia kumpulkan uang sebanyak mungkin supaya masa depannya bahagia. Ada banyak orang mengupayakan berbagai macam cara untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang sekolah tinggi supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang matang, supaya dia bisa mengantisipasi masa depannya, masa depan anak-anaknya agar mengalami kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan Bapak Ibu maksud kebahagiaan karena memiliki segalanya lalu bahagia, bukan. Tapi kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan tentang keselamatan itu sendiri. Kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan berarti kebahagiaan tentang jasmani, banyak uang, banyak harta, jabatan, ketenaran dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi kebahagiaan yang membuat setiap Bapak Ibu saya dan saudara sebagai orang percaya mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita karena Tuhan. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuatan, bukan karena jabatan, tapi kebahagiaan karena Tuhan. Di sana sini kita melihat bahwa ada banyak orang kaya juga tidak bahagia. Dia boleh berlimpah harta tetapi belum tentu dia bahagia. Ukurannya bukan jasmani, ukurannya bukan hal-hal lahiriah, tetapi hal-hal yang bersifat rohani yang berkaitan dengan keselamatan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyampaian Yesus yang pertama, kenapa ungkapan khotbahnya Yesus itu yang bahagia itu poin pentingnya yang pertamanya adalah miskin di hadapan Allah. Waktu saya membaca ayat ini, saya bilang kenapa Yesus ini khotbah sentil pertama, poin utamanya adalah miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan, kalau belum ada tanda komanya, belum ada tanda bacanya, jangan dulu berhenti. Karena kalau kita berhenti hanya sampai di miskin kasih koma, itu intonasinya bedanya, pengertiannya juga beda. Kalau kita cuma baca berbahagialah orang yang miskin, kasih koma, lalu lanjut di hadapan Allah. Belum tentu kita miskin juga kita berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Tapi kenapa komanya ada di Allah? Karena pengertiannya miskin ini adalah berbahagialah orang yang miskinnya di hadapan Allah. Berarti poinnya berbeda, pengertiannya berbeda. Kalau miskinnya komanya ada di kata miskin, itu pengertiannya lain. Tapi miskinnya di hadapan Allah komanya. Kenapa disebut orang miskin di hadapan Allah itu yang bahagia? Dalam bahasa aslinya saya temukan, rupanya miskin di sini bukan orang yang makan pendapatannya hanya cukup makan sehari, bukan cuma itu. Miskin di sini bukan orang yang pas-pasan, bukan cuma sebatas itu. Bapak Ibu,
miskin di hadapan Allah ini, ada orang yang hidupnya cuma pas-pasan. Apakah cocok dengan label miskin ini? Tapi sesuai bahasa aslinya, yang dimaksud miskin di sini adalah pengertiannya orang yang miskin memang tidak bisa makan tanpa uluran bantuan orang. Jadi beda porsinya. Makan dia bekerja, dapatkan makan untuk 1 hari, berarti dia masih mendapatkan dengan tenaganya, dengan apa. Tetapi yang miskin dimaksud yang di sini adalah dia tidak bisa makan tanpa pemberian orang, tanpa sedekah orang. Jadi tidak ada unsur kekuatan dia sendiri, tidak ada unsur itu. Tidak ada unsur waktunya dia, tidak ada unsur tentang bagaimana caranya dia untuk mengelola. Tidak ada itu. Tapi semua seantorinya karena pemberian manusia. Itu yang disebut miskin dalam bahasa aslinya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Orang yang miskin di sini adalah orang yang membutuhkan uluran tangan seseorang, dan untuk mendapatkan uluran tangan seseorang itu kita harus datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Bapak Ibu coba, kalau Bapak Ibu butuh sesuatu kemudian Bapak Ibu sombong-sombong, datang sombong-sombong. Datang bangga-bangga, saya minta tolong, saya minta tolong. Bapak Ibu, siapapun manusia itu manusia sebaik mungkin, setulus mungkin, sejujur baiknya orang itu tidak akan kasih sesuatu Bapak Ibu. Karena kita datang minta tolong, tapi kita dengan sebuah kebanggaan. Tidak mungkin. Kecuali kita juga on atau gila atau lagi sedang tidak normal. Baru kita bisa memberikan sesuatu. Ini orang minta tolong tapi datang dengan kebanggaan. Model orang minta tolong itu dengan sebuah kerendahan. Kalau boleh minta tolong, ada sebuah itikat yang benar-benar terpancar dari hidupnya, dari hatinya, dari raut wajahnya yang benar-benar membutuhkan belas kasihan. Yang dimaksud kerendahan adalah orang yang rindu dengan sebuah belas kasihan. Sehingga Yesus sampai banyak, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu dilanjutkan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Punya kerajaan surga. Orang miskin kok dia yang punya surga. Orang yang miskin di hadapan Allah, Tuhan sendiri yang ngomong kok. Orang yang miskin di hadapan Allah, itulah yang mereka yang punya surga. Jadi tidak jaminan sekalipun saya pakai jas begini, itu jaminan surga, bukan jaminan. Tetapi orang yang rindu belas kasihan Tuhan itu yang nunggu yang punya. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan dengan belas kasihan, rindu belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa selamat tanpa pengorbanan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih sayang Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita aplikasikan orang yang datang dengan rendah hati? Dia datang dengan sebuah keseriusan pastinya. Orang yang lagi butuh pasti serius. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah seorang pribadi yang serius dengan apa yang dia butuhkan. Karena itu berkaitan dengan kepemilikan surga. Orang yang serius dengan Tuhan, itu dia harus benar-benar canangkan tentang sebuah keadaan
dan selalu rindu tergantung sama Tuhan. Kenapa dia tergantung? Karena itu pertalian tentang surga. Jaminannya bukan uang, jaminannya bukan kekayaan, jaminannya bukan cuma sebatas umur panjang, bukan cuma itu. Tapi jaminannya bertalian dengan surga. Yang punya kok. Yesus bilang kok, karena mereka lah yang punya. Sekalipun Tuhan yang ciptakan itu, tapi kita juga berhak memilikinya. Gimana caranya? Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan gaya miskin di hadapan Tuhan. Rindu dengan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk memiliki. Sama dengan Yakub merindukan memiliki hak kesulungan. Yakub merindukan selalu hak kesulungan itu, sehingga dengan segala cara dia upayakan, sekalipun tanda kutip dia menipu. Dia menipu makanya dia menipu ayahnya. Karena dia rindukan hak kesulungan itu jadi bagian. Jadi Bapak Ibu harus ada sebuah di hati, ada sebuah kerinduan yang dalam, yang kuat. Bukan cuma dalam tapi kuat. Sekarang kerinduan itu membuat Bapak Ibu kita mendapatkan kesulungan itu seperti yang menginginkannya. Karena itu hal surga. Itu hal-hal yang sebenarnya jadi bagian bagi Bapak Ibu saya dan saudara. Bulan ini Bapak Ibu, saya tidak tahu bulan ini kita jalani seperti apa. Saya tidak tahu bulan ini kita jalani seperti apa situasinya, kondisinya, keadaannya. Saya tidak tahu dari setiap kehidupan saya dan saudara. Apakah kita masih hidup atau kita sudah dipanggil? Saya tidak tahu. Dari ketidaktahuan itu, mari tergantunglah benar-benar sama Tuhan. Miskin di hadapan Allah karena kita punya surga. Karena mereka lah yang rupanya surga ini dapat dimiliki tidak dengan modal yang susah, tapi cuma rindukan Tuhan selalu, bergantung sepenuhnya, hauskan akan Tuhan, lapanglah selalu dengan Tuhan. Kerinduan dengan Tuhan biar itu tumbuh dalam hidup kita. Harus tumbuh. Harus tumbuh dalam hidup kita. Kalau tidak, gimana kita terkoneksi dengan jaminannya? Sekali lagi, jaminannya bukan cuma sebatas hal-hal yang bersifat sementara. Jaminannya bukan hal-hal yang bersifat hanya untuk pakai besok atau lusa dan 1 tahun, berapa tahun, tapi kekekalan, keselamatan itu sendiri. Karena surga. Sebab ini Yesus bilang, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Tergantung. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melangkah. Kita selalu butuh Tuhan. Sekali lagi di bulan ini, bahkan di tahun ini, saya tidak tahu seperti apa warnanya. Saya tidak tahu seperti apa modelnya. Saya tidak tahu seperti apa tekanan yang kita alami. Tapi percaya, ketika engkau punya sikap hati miskin di hadapan Tuhan, kita akan pasti memandang dengan kacamata iman. Pasti Tuhan memberikan keterlaikan itu. Surga itu bukan nanti di sana, tapi surga itu tentang damai sejahtera, sukacita, karena Roh Kudus bersama dengan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita pernah merasa cukup dengan yang kita miliki, tapi merasa cukuplah ketika Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu.
Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tetapi merasa cukuplah ketika Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang engkau capai hari-hari ini. Tetapi banggalah Tuhan ada di pihak saudara. Ketika kita tahu Tuhan ada di pihak kita, kita akan punya kepastian untuk melangkah. Memandang hari esok dengan sebuah kepastian bahwa Ia ada dan selalu ada di setiap hidup kita. Penyertaannya itu cukup buat tiap kita. Penyertaannya cukup buat kita. Kita boleh memiliki segalanya, tapi kalau Tuhan tidak sertai, buat apa? Kita boleh memiliki segalanya, tapi kalau Tuhan tidak ada di situ, buat apa? Tapi kalau Tuhan ada, biar kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita bisa buat apa-apa. Kita bisa lakukan apa-apa, karena kalau Tuhan ada di situ. Sebab itu mari, saya mengajak mari Bapak Ibu kita semua, rindukan selalu memiliki sebuah sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan, berarti yang tergantung hanya kemurahan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan yang bisa menguatkan, meneguhkan setiap kita. Lambatnya Tuhan berealisasi dengan kita, itu tergantung responnya kita dengan Tuhan. Lambatnya kita buat proposal, lambatnya itu juga bantuan dialokasikan ke kita kalau kita buat proposal. Jadi bergantunglah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena hidup di muka bumi ini ada banyak yang tidak menjamin kepastian. Dan dunia selamanya begitu, tidak menjamin kepastian. Tapi Tuhan, kalau Dia berjanji, kalau Dia bilang kita akan mengalami bahagia, itu pasti. Tapi sikapnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berpanjang firman Tuhan ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati saya.